berjumpa kembali dengan SPD Channel. Kali ini kita akan mempelajari tentang pola bilangan materi matematika kurikulum 2013 kelas 8 SMP ya, berarti ya. Baik, sebelum saya lanjutkan bahwa ini saya akan menyampaikan materi ini sesuai betul dengan buku paket atau buku siswa yang wajib ya, yang wajib untuk digunakan. Dan saya akan berusaha untuk menjelaskan persis sesuai apa yang ada di buku paket. Karena beberapa guru dan siswa untuk buku paket yang baru ini banyak yang mengalami kendala. Maka saya akan berusaha bagaimana mengupas buku paket, membahas bagaimana pembelajaran, memahami, mempermudah kita untuk belajar matematika, ya, khususnya dengan tren yang hari ini adalah persiapan untuk AKM, artinya ada problem solving dan lain-lain. Jadi materi nanti tidak sama dengan yang biasanya pola bilangan dari masa-masa dahulu, tapi materi saya sesuaikan dengan materi K13 sesuai di buku siswa. Baik, untuk selanjutnya bahwa KD-nya kompetensi dasar yang nanti kita harus kuasai adalah untuk kompetensi pengetahuan membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pengalaman pembelajaran antara lain adalah: 1. Mengamati pola pada suatu barisan bilangan. 2. Menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan tersebelumnya. Kemudian yang ketiga, menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Yang keempat, mengenal macam-macam barisan bilangan. Baik, kita lanjutkan. Baiklah, kita masuk bagian yang pertama, A. Mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Ini contoh yang nomor 1 adalah alamat rumah. Rumah temanku di Jalan Diponegoro nomor 20, Perumahan Gria Sejahtera. Biasanya itu pembuatan nomor rumah itu sisi kiri dan sisi kanan itu mempunyai pola yang seperti gambar itu. Ini saya ambil contoh pola sisi kiri menggunakan pola 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Kemudian yang sisi kanan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau kita lihat polanya, pola ini adalah pola naik 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Yang sisi kiri biasa dikenal dengan bilangan ganjil. Kanan ini biasanya dinamakan bilangan genap ya. Kita lanjut. Yang kedua, pita barisan bilangan 2 warna. Lihat gambar, ada pita diberi 2 warna, merah dan putih, merah putih, merah putih. Dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dari pita di atas, tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Ya, jadi 100 itu nanti warnanya apa? Untuk yang nomor atau bilangan 1001 itu warna apa? Baik, kita lihat, kita amati. Untuk warna merah itu 0 ya, 2, 4, 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Bilangan genap tadi. Ciri bilangan genap itu habis dibagi 2. Ya. Kemudian yang putih 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini bilangan ganjil. Berarti kalau dibagi 2 sisa 1. Baik. Nah, sekarang polanya masih sama dengan tadi. Polanya 2 ya. Pola 2 ada yang habis dibagi 2. Atau dibagi 2 ada sisa. Kemudian kita lihat bilangan 100 di mana? Ya, bilangan 100 itu kan termasuk genap. Artinya habis dibagi 2. Maka bagiannya
Yang habis dibagi 2 yang mana? Yang merah. Ya, jelas ya. Kemudian untuk yang 1001, ya 1001 itu masuk pilihan ganjil, artinya kalau dibagi 2 sisa 1. Masuk yang mana? Kelompok yang mana? Kelompok yang ganjil 1357, berarti warna putih. Demikian. Lanjut. Nah, bagaimana kalau kita barisan bilangan dengan 3 warna? Ini contoh, lihat gambar. Ada pita diberi warna 3 macam. Merah, putih, biru, merah, putih, biru, merah, putih, biru. Mulai dari sama dengan tadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Pertanyaannya, dari pita 3 warna di atas seseorang menyebut bilangan 2345. Tentukan warna bagian pita bilangan tersebut. Ya, baik. Dengan cara yang seperti tadi, kita lihat warna merah itu adalah 0, 3, lihat gambar ya, mati di gambar, 0, 3, 6, tidak kelihatan ya, dan seterusnya itu 15, 18. Nah, kemudian yang warna putih ya 1, 4, 7, nggak kelihatan, 16 dan seterusnya ya. Kemudian yang warna biru 2, 5, 8, tidak kelihatan lagi, 17 dan seterusnya. Nah, kita lihat cirinya, kita lihat polanya. Kalau polanya ini tetap tambah 3 ya, tambah 3. Kalau ada pola tambah 3, coba kita bagi 3 ya. Kalau yang kelompok merah itu 0, yang merah 0 ya, habis dibagi 3 atau dibagi 3 sisa 0. Kemudian warna putih dibagi 3 sisa 1, warna biru dibagi 3 sisa 2. Baik, bagaimana dengan bilangan 2345? Nah, kalau 2345 dibagi 3 sisa berapa? Ya, kalau kita bagi 3 ya, itu 2345 bagi 3 sisa 2 ya, 780 sisa 2. Kalau sisa 2 berarti kelompok mana ini? Warna mana? Sisa 2 ya, warna sisa 2 berarti yang paling bawah. Ya, itu sisa 2. Sisa 2, maka warnanya warna biru. Jadi bilangan 2345 pada bagian pita warna biru. Mudah bukan? Nah, ini penting polanya ya, tidak main rumus, main pola ya. Nah, kita bermain pola. Baik, kita lanjutkan menyusun barisan bilangan. Pada suatu masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, suatu hari SMP 3 Gringsing mengundang siswa secara bertahap. Dimulai pukul 7, pada pukul 7.15 telah hadir 8 siswa, 7.10 bertambah menjadi 16 siswa, 7.15 bertambah lagi menjadi 24 siswa. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 siswa sudah di sekolah. Baik, sekarang kita mencoba buat tabel lagi ya, biar lebih jelas. Oke, tadi itu pukulnya 7.00, 7.05, 7.10, 7.15 dan berulang, berarti terus 5 menit ya, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Kemudian tadi mulai dari pukul 7 baru diundang, berarti belum ada ya, berarti terus baru 7.05 ada 8, 7.10, 16. Nah, berulang ya, 20, 16. Nah, terus kalau kita lihat dari 0 nih ya, berarti naiknya naik 8. Nah, karena berulang. Nah, ini dengan 8, kemudian yang ditanyakan 64 siswa, pukul berapa? Nah, sudah lihat, sudah tampak di tabel tuh. Ya, pada pukul berapa 64 siswa sudah ada di sekolah? Jawabnya adalah tuh 64, berarti pukul 7.40. Dari tabel terlihat bahwa 64 siswa hadir setelah pukul 7.40. Dah ya. Baik, kita lanjutkan jumlah 3 bilangan genap atau ganjil yang berurutan.
Misalnya temukan 3 buah bilangan genap urutan yang jumlahnya 60. Ya, jumlahnya 60. Pembahasan. Ya, jadi kita pakai pola lagi. Menentukan dengan pola, bukan dengan rumus ya. Dengan pola dulu ya. Kita mengasah imajinasi kita. Tabel kumpulan 3 bilangan itu kalau dari paling kecil ya, bilangan genap ya, dan mestinya adalah, nah ini kumpulan yang pertama mulai dari 2, berarti 2 terus 2 tambah 4 tambah 6 12. Kumpulan kedua itu dimulai dari 4 tambah 6 tambah 8 18. Kumpulan ketiga itu mulai dari 6 ya, 6 8 10, jumlahnya 24. Kumpulan keempat mulai dari 8, seperti itu dan seterusnya. Pertanyaannya kalau 60 itu berarti dari berapa itu? Nah, apa saja itu tambahnya ya. Ini gambarannya untuk tabel. Baik, kita lihat polanya ya. Pola barisan bilangan yang terbentuk dari bilang yang pertama ya, 2 4 ya. Nah, itu ya. Oh, untuk yang apa? Maaf, yang ini yang hasilnya dulu 12, 18, 24, 30. Ya, kalau kita lihat itu naiknya 6, selisih 6 atau nambah 6 ya. Kemudian kalau kita lihat dari dimulainya, artinya berarti bilangan pertama dari 3 bilangan itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Polanya selisih 2. Kalau kita lihat polanya ini berarti dibagi 3 ya, 6 bagi 3 2 atau 2 kali 3 6. Baik, pola hubungan antar suku kedua barisan tersebut apa itu? Ada 2, 12, 4, 16, 18 gitu ya. Kita hubungan antara merah dengan birunya itu. Nah, hubungannya kan ada polanya juga tuh. Kalau ini 2, ini 12, 4, 18 dan seterusnya. Kalau tadi melihat di tambah 6, ini 3. Ya, tentunya ini bisa bagi 3 yang atas itu. Ya, yang atas itu bisa bagi 3 tuh, 12, 18 itu bagi 3 bisa. Tapi nggak pas ya, 12 bagi 3 2 nggak bisa ya. Coba kita cek kalau kurangi 6. Nah, ini 12 kurangi 6 bagi 3 itu 2. Nah, ternyata seperti itu. Jadi kita kurangi 6 dulu. Ya, kurangi 6 dulu. 18 kurangi 6 bagi 3 itu juga 4. 18 kurangi 6 itu 12 bagi 3 4. Kemudian 24 kita kurangi 6 bagi 3 6 ya. 24 kurangi 6 itu 18 bagi 3 6 ya. 30. Nah, itu 30 bagi kurangi 6 24 bagi 3 8. Nah, dengan pola ini maka bilangan pertama dari 3 buah bilangan yang jumlahnya 60 adalah 60 dikurangi 6 dibagi 3 ya. 60 kurangi 6 54 bagi 3 adalah 18. Jadi bilangan pertamanya adalah 18. Bilangan keduanya, karena ini bilangan genap, biar tambah 2 tambah 2 tambah 2, sehingga ketiga bilangan tersebut adalah 18 tambah 20 tambah 22 ya. Jumlahnya kalau dicek betul 60. Baik. Nah, demikian pula kalau menggunakan manual ya. Temukan pola langsung ditambah, itu tambah 6 tambah 6 tambah 6 ya, lewat jalur ini. Tambah 6 tambah 6 tambah 6 ya, ini makanya tambah 2 tambah 6 tambah 2 60. Ini berarti 12 14, di sini 16, kemudian 18 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, masih yang tadi ya, apa pola tadi sama dengan jumlah 3 bilangan ganjil yang berurutan. Kita coba kalau kita cek bilangan ganjil sama enggak itu polanya. Dimulainya 1 3 5 7, dijumlahkan seperti ini ya, sudah sama. Ya, itu pola barisan yang bentuk 9 itu sama, tambah selisihnya 6.
1, 3, 5, 7, 9. Selisih 2 tambah 2 berarti mirip. Apakah pola hubungan antara kedua barisan tersebut? Ya, cocok enggak? Kurangi 6 bagi 3, 9 kurangi 6, 3 bagi 3, 1. Tuh, cocok. 15 kurangi 6 bagi 3, 3 ya. 9 bagi 3 ya, 15 kurangi 6, 9. Ketiga bagi 3, 21 berikutnya. 10 bagi 3, 21 kurangi 6 bagi 3, 21 kurangi 6, 15 ya, bagi 3, 5. Sesuai. Nah, ternyata pola jumlah 3 bilangan genap berurutan dan pola bilangan ganjil sama ya, sehingga tadi berlaku juga untuk bilangan ganjil yang pola tadi. Nah, secara cepat cara berdasarkan pola tadi, 3 bilangan genap berurutan jumlahnya 96, maka bilangan pertamanya adalah ya 96 kurangi 6 ya, berarti bagi 3 ya, 90 bagi 3, 30. Jadi ketika ini adalah 30 ini bilangan pertama ya, 30, 32, 34 naik 2 jumlah 96 ya, betul. Kemudian contoh yang kedua, 3 bilangan ganjil berurutan jumlahnya 387. Maka bilangan pertamanya bagaimana? Ya sama polanya dengan tadi, 387 dikurangi 6 dibagi 3 ya, 381 dibagi 3 temunya 127, sehingga bilangan pertamanya adalah 127, keduanya tambah 2 berarti ya 127 tambah 2 129 dan 131 ya, demikian. Jumlah 3 bilangan genap atau ganjil berurutan masih ya alternatif menggunakan persamaan ya, ini kelas 7 ada itu. 3 buah bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60, kita misalkan ini salah satu pola bilangan genap tambah 2 sudah kita bahas tadi. Kemudian dari 3 buah bilangan genap berurutan tersebut, misalkan bilangan pertama n, kalau berikutnya n ya keduanya adalah n tambah 2 ya, berikutnya lagi n tambah 2 berarti n nya tambah 4, atau kita andaikan bilangan itu adalah n tambah 2 dan n tambah 4. Tadi jumlahnya 60, jumlah ketiganya 60 ya, ketiga itu apa? n tambah 2 n tambah 4 n tambah 2 tambah 4 60, n tambah n 3n, 2 tambah 4 6, berarti 3n tambah 6 60. Ruas kiri kanan kita kurangi 6 ya, kemudian 6 kurangi 6 berarti 0 ya, tinggal 3n saja. 60 kurangi 6 54, n nya berarti 54 dibagi 3, semuanya adalah 18. Ini bilangan pertama. Keduanya ya 18, 20, 22 itu dicek benar ya, 18 tambah 20 tambah 2 dan 60. Baik, itu cara pertama dengan persamaan. Cara kedua sama ya, cara kedua ya ini tetap sama polanya, cuma misalkan bilangan kedua n bukan bilangan pertama. Kalau tadi bilangan pertama yang n, ini bilangan kedua n. Kalau bilangan kedua yang n, maka bilangan yang pertama tentunya mundur ya, dikurangi 2. Nah, kemudian bilangan yang ketiga naik n tambah 2. Jelas ini ya. Jadi kalau diandaikan berarti n kurangi 2 n tambah 2, n nya yang tengah ya, yang tengah. Baik, sama dengan tadi caranya. Jumlah ketiga bilangan itu 60, n kurangi 2 tambah n kurangi 2 tambah 2 sama dengan 60. Yang n tambah n 3n, negatif 2 tambah 2 habis ya 0. Tinggal n tambah 0 ya 3n ya, 60 kita bagi 3, 60 10 ya, 20 maaf. Ini bilangan kedua, bilangan kedua yang tengah ya, berarti sebelumnya
18. Setelahnya 22. 18, 20, 22. Baik. Nah, ini sekarang ayo kita berlatih. Nah, kembali sudah dikerjakan ya. Temukan 3 bilangan berurutan yang jumlahnya 90 ya. Sama dengan tadi, misalnya bilangan pertama, ya harus kurangi 6 dulu bagi 3. Nah, udah ketemu bilangan pertamanya ya. Lanjut. Kemudian kalau ditanya yang kedua, langsung bagi 3. Yang nomor 2 ambil contoh bilangan kedua langsung ya. Ya, bilangan pertamanya tadi kalau dikurangi 6 dulu baru dibagi 3. Tapi kalau yang kita pilih bilangan kedua, yang kita andaikan bilangan kedua yang kita cari dulu, itu langsung bagi 3, 50. 50 ini bilangan kedua. Berarti sebelumnya 48, 50, 52. Nomor 3 kita misalkan bilangan kedua lagi 300 ya, jumlahnya 300, jumlahnya 300 langsung bagi 3. 100. Ini yang kedua, yang tengah, bilangan yang tengah. Nah, sehingga 98 sama 100, 102. Ya, mudah sekali. Kalau ganjil sama. Bilangan pertama, kalau kurangi 6 dulu. Bilangan pertama kurangi 6, 45 kurangi 6 bagi 3, 39 ya. Kurangi bagi 3, 13. Ini bilangan pertama. Nah, keduanya ya 15, 18. Ini maaf salah. 13, 15, 17. Ini belum edit ya. Nah, kemudian yang bilangan kedua 135 bagi 3. Ini 45 ya. Berarti sebelumnya ganjil kurangi 2, 43. Setelahnya 47 ya. Terus bilangan pertama, nah yang nomor 6 kita misalnya bilangan pertama ya, kita kurangi 6. 309 bagi 3, 3 bagi 30 bagi 31 ya, 9 bagi 13. Ketiga. Ini bilangan pertama, berarti berikutnya 105, 107. Terus yang ketujuh bilangan genap keduanya 12, langsung 12 bagi 3, 4000. Ini pertanyaan apa nih? Dapatkah kalian menemukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 12.000? Ternyata ini 12 bagi 3, 4000 itu bukan ganjil. Yang dicari ganjil. Nah, berarti tidak ketemu, tidak ada ya. Tidak ada bilangan ganjil 3 buah bilangan berurutan yang ketemunya 12.000. Kemudian yang ke-8, dapatkah kalian menemukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 100.000? Kita misalkan bilangan keduanya ya 100.000 kita bagi 3 pecahan. Nah, bukan ganjil nih. Juga tidak bisa ditemukan ya. Demikian penjelasan untuk sampai dengan latihan 1 ya, 1-1.